Penyidik Polres Subang dibantu Polda Jabar serta Mabes Polri kembali melakukan otopsi kepada kedua jenazah pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi menyebut ada beberapa hasil penyelidikan yang perlu kembali dipastikan pada jenazah korban. Hasil analisis ini diharapkan dapat mempercepat penemuan tersangka atas kasus yang sudah diselidiki lebih dari 45 hari ini. RD Caniago sebut diungkap pelakunya setelah autopsi selesai. TKP Subang pasti terungkap nih, ada Mas Dede. Semangat nih, kita sampai kapan ya? Ntar lanjut malam lagi. Semangat. Nanti semangat penting demi kemanusiaan, kasihan almarhumahnya menunggu dia tenang di sana ya. Amin. Nah, ini dari hasil otopsi itu nanti pasti akan kita temukan. Pembunuh ibu dan anak di Subang terbaru 2021. Polisi akan segera diumumkan pelaku pembunuh Amel usai autopsi ulang yang dilakukan tim penyidik gabungan dari Polres Subang, Polda Jabar dan Bareskrim. Kepastian itu didapat berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago kepada wartawan yang menyebutkan bahwa autopsi ulang tersebut memastikan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Langkah penyidik sudah mengerucut dan kini tinggal menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang dengan cara autopsi ulang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Ia tentu saja, untuk ungkap pelaku, kata Kepala Bidang Humas Kabidumas, Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago saat ditanya wartawan soal langkah polisi melakukan autopsi ulang, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. RD Caniago menyatakan bahwa autopsi ulang terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Amel, hasilnya tidak bisa diberikan ke publik karena itu merupakan kepentingan penyidik. Enggak bisa diungkap untuk kepentingan penyidik, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Caniago. Menurut RD, hasil autopsi ini akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Menurut RD, autopsi dilakukan untuk mencari kesesuaian penyebab kematian dengan bukti dan petunjuk baru. Mereka mengevaluasi dan menganalisis untuk melakukan tindakan ke depannya disesuaikan hasil dari autopsi itu, kata RD. Dalam kesempatan tersebut Kabid Humas Polda Jabar RD Caniago menyatakan soal bukti dan petunjuk baru tidak akan dijelaskan di sini. Menurutnya hal itu hanya untuk konsumsi penyelidikan. Meski demikian, dia memastikan autopsi ulang ini juga salah satunya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Ia tentu saja, untuk ungkap pelaku, kata dia. RD Caniago menyebutkan jenazah korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dibongkar untuk autopsi. Polisi menyebut autopsi dilakukan untuk mencocokkan dengan bukti dan petunjuk baru yang dimiliki penyidik. Jadi kenapa kita lakukan autopsi lagi? Karena kita sedang mencari kesesuaian antara bukti dan petunjuk yang telah kita temukan yang baru dengan penyebab kematian, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago saat dikonfirmasi, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 hari ini. Selain itu, kata RD, penyidik juga ingin melihat lagi kondisi luka yang dialami oleh Tuti, 55, dan Amelia Mustika Ratu, 23. Polisi ingin memastikan penyebab luka korban. Kita tentunya ingin melihat lagi luka korbannya itu seperti apa. Apakah berasal dari benda tumpul atau benda tajam? Atau penyebab lainnya, kata RD. RD Caniago menjelaskan, autopsi ulang ini juga dilakukan untuk mencari kesesuaian waktu kematian. Apakah itu ada perlawanan atau tidak, TKP nanti itu kan Subang dari autopsi kelihatan, pasti tuturnya. terungkap nih, ada Mas Dede. Seperti diketahui sebelumnya polisi membongkar makam korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yakni makam Ibu Tuti Suhartini, 55, dan anak Amalia Mustika Ratu, 23. Kedua jasad diangkat dari liang lahat dan dilakukan autopsi ulang di tempat oleh tim penyidik gabungan. Pembongkaran makam itu dilakukan Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 14 hingga selesai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, kasus pembunuh ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang jadi korban Tuti, 55, dan Amelia Mustika Ratu, 23. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang.
Awal ditemukan oleh Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Saat itu pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 Yosef baru saja datang ke rumahnya sehabis menginap di rumah istri muda. Namun saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak ditemukan. Kemudian Yosef bergegas menuju kantor polisi dan tidak lama lagi kembali ke rumahnya. Bersama Polisi